menjatuhkan sanksi pemberhentian, memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan dan prinsip kepantasan dan kesopanan, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang relawan Gama. Hakul yakin Ganjar Mahfud menang 2024. Merdeka. Gama, Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Merdeka. Salam juang Gama. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Sahabat Indonesia, pemilu seharusnya menjadi suatu bentuk pesta demokrasi rakyat. Akan tetapi menjelang 2024 ini, pesta itu tampak seakan-akan tidak meriah, tidak bikin bahagia rakyat, karena masyarakat dibingungkan dengan permasalahan hukum yang terjadi di MK. Dan kita sungguh sangat menyayangkan mengapa MK memutuskan suatu bentuk keputusan yang berakibat menjadikan kontroversial. Padahal kita semuanya rakyat Indonesia menginginkan agar hukum dijadikan panglima pada bangsa dan negara ini. Apabila kita meninggal dunia, hukum adalah pada Tuhan yang kita imani. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, hukum ditegakkan oleh pemerintah yang menjadi penguasa saat ini. Dan MK merupakan suatu bentuk majelis tertinggi di Indonesia ini, yang mana keputusannya final dan mengikat, tidak bisa diotak-atik. Dan apabila MK melakukan tindakan yang melanggar kode etik yang mana telah diputuskan oleh MK, maka jangan sampai rakyat Indonesia ini apabila terjadi sengketa dalam pemilu, baik itu pilpres, pilkada maupun pemilu legislatif yang mana tahun 2024 ini berjalan secara serentak. Bila majelis yang tertinggi dalam memutuskan keputusan ini tidak dipercaya oleh rakyat, kemana rakyat akan mengadukan keadilan? Maka yang akan terjadi adalah kerusuhan sosial. Sahabat Indonesia, tidak ada manusia itu yang puas secara 100%. Alhamdulillah kemarahan rakyat dengan terjadi kasus yang ada di MK ini sungguh sangat memilukan kita semuanya. Akan tetapi rakyat sedikit banyak telah diwakili oleh MK yang mana menggugat dan telah menjatuhkan suatu bentuk hukuman kepada sang paman. Dan beliaunya ini tidak lagi menjadi ketua MK dan digantikan oleh yang lainnya. Harapan kita memang kalau bisa sang paman ini dipecat. Tetapi inilah kehidupan kita, tidak bisa kita ini dalam hidup ya minta 100% itu puas. Dalam setiap keputusan hukum mesti ada yang puas dan ada tidak puas, ataupun acau yang tidak berkepentingan. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Ketua TKN Ganjar Mahfud Bapak Arsyad Rashid di dalam pernyataannya. Tetap mengapresiasi atas keputusan yang ada. Paling setidaknya balik-balik kembali adalah tadi kita ingin bersama-sama, mari kita memastikan ke depan bahwa pemilu ini menjadi pemilu yang adil. Pemilu ini pemilu yang benar-benar memastikan bahwa suara rakyat itulah yang menjadi raja di semuanya. Jadi tadi saya selalu mengatakan bahwa selama ini gelap kita. Paling sedikit sekarang ada sinar-sinar sedikit yang sudah ada. Karena ini kita bicara mengenai konstitusi, ini kita bicara mengenai demokrasi.
Ini bukan bicara tentang pemilu. Ini lebih daripada itu. Dan yang kita inginkan adalah suatu proses demokrasi yang harus kita pertahankan dan maju ke depan, bukan kita mundur. Nah inilah paling sedikit, sekarang ini langkahnya sudah. Demikian pernyataan Arsyad Rashid. Mau tidak mau, sama kita semuanya para relawan Gama menerima keputusan tersebut. Ya meskipun kurang legowo, tapi hasil keputusannya demikian, maka kita legowo saja. Yang penting di sini sedikit banyak kemarahan rakyat, kekecewaan rakyat dengan MK ini ya bisa terobati dengan adanya gerakan oleh MK-MK. Semoga ke depan tidak terulangi lagi, karena MK merupakan keputusan final di tahun 2024 di pemilu serentak ini. Ingat, pemilu serentak ini ada pemilihan legislatif. Legislatif ini ada tingkat daerah, ya, ada tingkat kabupaten, ya, ataupun tingkat daerah tadi, ada tingkat provinsi, ada DPD atau senator, ada pilkada gubernur, pilkada wali kota dan bupati, dan ada pemilihan presiden. Di tahun 2024 ini apabila kita semuanya, baik para elit politik maupun elit penguasa, tidak bisa menciptakan kondusivitas, maka yang terjadi adalah apa? Kerusuhan pada masyarakat bawah. Karena sangat membahayakan apabila rakyat tidak percaya lagi terhadap hukum ataupun penegak hukum. Maka hukum rakyatlah yang akan berlaku. Banyak yang bertanya kepada Gus, bagaimana dengan Gibran dengan hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh MK-MK ini sehingga dicopot jabatannya sebagai ketua MK. Mari kita simak sejenak apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, Cawapres ya, dari pasangan Pak Ganjar. Monggo kita simak. Anda masih akan berani bicara selugas ketika Anda Menko Polhukam, ketika sekarang Anda calon wakil presiden, Pak? Mungkin lebih lugas lagi. Lebih lugas? Kan sudah calon wakil presiden. Kalau begitu saya tanya, Pak, putusan MK kemarin memberikan pengecualian. Tidak apa-apa, tidak berusia 40 tahun, asal punya pengalaman menjadi kepala daerah. Kan sebelum putusan diucapkan saya sudah berkali-kali bicara di berbagai tempat. MK secara teoritis tidak boleh memutus itu. Karena MK itu negative legislature. Ya. Tapi begitu itu diputus, ada juga dalilnya bahwa setiap putusan MK Anda suka atau tidak suka, itu mengikat. Final. Pertanyaan saya, Anda suka? Tidak suka. Dan Anda suka atau tidak? Saya tidak suka, karena sebelumnya saya sudah bilang itu tidak benar. Menurut Anda, Ketua MK Anwar Usman melanggar etika ketika dan ada konflik of interest karena menjadi paman dari Gibran Rakabuming Raka yang secara tidak langsung ataupun secara langsung itu mungkin akan ada diuntungkan? dalilnya. Tidak boleh orang punya hubungan keluarga itu mengadili. Dalilnya itu nemo iudex in causa sua. Tidak boleh orang mengadili hal-hal yang ada kaitan kekeluargaan, kaitan dengan kepentingan diri sendiri. Tapi toh itu terjadi, Pak. Kalau saya katakan MK salah, tetapi MK dalam memutus tuh kalau mau ditindak itu bukan tindak pidana loh. Sedang dilakukan adalah melaporkan ke Dewan Etik. Iya, Dewan Etik. Pelanggaran terhadap ini hanya bisa diprotes melalui sanksi sosial. Ya, kepercayaan publik kepadanya runtuh. Tapi kalau secara hukum tidak ada yang bisa melarang begitu. Ya cuma tahu malu apa tidak, pantas apa tidak, kan begitu. Sahabat Indonesia, dalam pernyataan Pak Mahfud tadi, memang dari awal Pak Mahfud sudah tidak menyetujui. Tapi apa dikata? Ya, itu adalah hak dan wewenang MK. Dengan kejadian semacam ini, apapun yang diputuskan oleh MK, itu sifatnya final dan mengikat. Tinggal kita, rakyat Indonesia inilah yang menghukumnya, menghukum secara sosial. Ya, kita sama-sama tahu hasil yang diputuskan oleh MK, secacat apapun, itu mengikat dan final. Jadi bagaimana kita jangan sampai memilih calon presiden dan wakilnya yang mana mengangkangi daripada norma-norma hukum yang ada ini. Terlebih-lebih, mengapa keputusan ini diputuskan menjelang pemilu semacam ini? Sehingga yang ada kegaduhan, bukan kondusivitas. Seharusnya para calon-calon dan para tim sukses ini berlaga
untuk menyampaikan visi misinya kepada rakyat. Siapa yang patut dipilih? Visi misinya apa apabila terpilih? Bagaimana janji-janji politiknya? Bukan seperti saat ini diberikan kegaduhan dengan permasalahan hukum. Jangan sampai Indonesia menjadi gaduh karena ulah para elit. Semoga konten yang singkat ini dapat bermanfaat, dan apabila ini bermanfaat, sebarkan dan luaskan. Dan mari kita sama-sama jaga. Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Apapun yang terjadi, mari kita sama-sama menahan diri, ya. Jangan kita terpancing emosi. Dan kami sampaikan kepada semua para relawan Ganjar Mahfud, ayo kita tidak usah meramaikan permasalahan ini terus, ya. Kita fokus untuk memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud, ya, agar ke depan hukum dengan yang dipimpin oleh Pak Mahfud sebagai wakilnya Pak Ganjar ini benar-benar bisa dijadikan panglima di dalam menegakkan keadilan di bumi Nusantara Indonesia ini. Demikian dari kami, salam damai, salam juang relawan Gama, Ganjar Mahfud hakul yakin, menang 2024, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.